warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat ekstraksi praktikum kimia organik akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Rizky Wiranti dengan NIM 21030550222. Dan saya Irwati Syam dengan NIM 2103050208. Saya atas nama Fidran Habasman dengan NIM 210305502016. Saya Fitri Widya Salma dengan NIM 2103055006. Saya Sarwanda Kadriani dengan NIM 210305502052. Saya Nur Asita Sepia dengan NIM 2103055502034. Saya Dina Putri dengan NIM 2103055020. Itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, jadi tujuan praktikum kelompok kami yaitu ekstraksi dilakukan untuk menyikat sari-sari atau ekstrak suatu komponen senyawa dari simplisia dan atau larutan. Selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang pertama yaitu simplisia atau kunyit. Kunyit sebagai objek zat yang akan diujikan. Bahan yang kedua yaitu adalah aquades atau air sebagai pelarut dari objek yang akan diujikan. Dan bahan yang ketiga yaitu etanol atau hand sanitizer cair sebagai larutan bagi zat yang akan diujikan. Kemudian selanjutnya yaitu alat. Alat yang pertama yaitu neraca analitik atau timbangan digital untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Terus alat yang kedua yaitu gelas ukur 25 ml untuk mengukur larutan yang akan digunakan. Kemudian alat selanjutnya yaitu gelas kimia 50 ml sebagai wadah untuk melarutkan zat dan untuk mencampur zat yang akan dilarutkan. Kemudian alat selanjutnya yaitu bunsen atau spiritus sebagai alat untuk memanaskan larutan. Kemudian alat selanjutnya yaitu batang pengaduk untuk mengaduk larutan. Kemudian alat yang terakhir yaitu korek untuk menyalakan booster atau spiritus. Itulah tadi penjelasan dari bahan dan alat serta penggunaan alat dan bahan. Terima kasih. Pertama, timbang kunyit sebanyak 3 gram. Terus yang kedua, ukur aquades sebanyak 25 ml. Kemudian, lakukan kunyit dengan aquades di dalam gelas kimia yang berukuran 50 ml. Kemudian aduk hingga kunyit terlarut. Setelah itu diamkan selama 15 menit. Langkah selanjutnya, panaskan larutan dengan menggunakan bunsen dengan korek api hingga setengah volumenya atau larutan pekat. Timbang kunyit sebanyak 3 gram.
Kemudian ukur etanol sebanyak 25 ml ke dalam gelas ukur. Lalu larutkan kunyit dengan larutan etanol ke dalam gelas kimia. Lalu kita aduk. Dan diamkan selama 15 menit dan menggunakan stopwatch. Setelah 15 menit, panaskan larutan dengan menggunakan buntai hingga setengah volume atau larutan pekat. Setelah kita panaskan, kita akan menunggu larutan hingga setengah volume atau larutannya menjadi pekat. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari hasil penelitian kami. Pertama, jenis ekstraksi apa yang digunakan dalam percobaan ini? Jenis ekstraksi yang digunakan dalam percobaan ini yaitu ekstraksi padat cair. Satu atau beberapa komponen yang dapat larut dipisahkan dari bahan padat dengan bantuan pelarut. Proses ini digunakan secara teknis dan dalam skala besar. Ekstraksi cair-cair merupakan proses pemisahan fase cair yang memanfaatkan perbedaan pelarut yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut pengekstrak. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan jenis pelarut apa yang digunakan dalam percobaan ini. Jenis pelarut yang digunakan dalam percobaan kali ini ada dua, yaitu aqueous atau air, dan yang kedua etanol atau hand sanitizer cair, yang dimana aqueous di sini bersifat netral dan etanol juga di sini bersifat netral. Dan kedua jenis pelarut ini termasuk jenis pelarut polar, yang dimana pelarut polar adalah yang memiliki tingkat kepolaran yang tinggi dan cocok untuk digunakan dalam mengekstraksi senyawa-senyawa. Dan pelarut etanol ini dapat menghantarkan panas yang sedikit. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan antara metode ekstraksi Maserai dan reflux. Ekstraksi Maserai adalah proses ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan cara meredam simplisis dalam satu atau campuran pelarut selama waktu tertentu pada temperatur kamar dan terlindungi dari cahaya. Sedangkan reflux adalah proses ekstraksi dengan pelarut pada titik pelarut selama waktu dan jumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apa saja perbedaan yang diperoleh dari ekstraksi dan dengan menggunakan pelarut air dan etanol? Perbedaan ekstraksi dengan pelarut air dan etanol di mana pelarut air kelarutan kunyitnya sangat kental dan terjadi pengendapan di bawah gelas kimia. Kemudian proses pemanasannya cukup lama, memakan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan pelarut etanol kelarutan kunyitnya tidak. Kelarutan kunyitnya sangat cair dan tidak terjadi pengendapan. Serta pada saat pemanasannya tidak memakan waktu lama, sekitar 5 menit. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, sebutkan dan jelaskan jenis pelarut apa saja yang aman digunakan untuk ekstraksi obat dan makanan yang aman menurut aturan BPOM.
Jadi ekstraksi atau jenis pelarut yang aman untuk digunakan untuk obat yaitu air, dikarenakan jika kita akan membandingkannya dengan etanol, maka air sangat aman untuk digunakan untuk pelarut obat, dikarenakan jika kita menggunakan etanol, maka obat tersebut hanya akan menjadi bahan, belum menjadi obat. Tetapi tergantung juga dari bahannya, dikarenakan ada bahan obat yang mudah larut di dalam etanol dibandingkan dengan air. Kemudian jenis pelarut yang mudah dan aman untuk makanan yaitu air juga, dikarenakan selain air ini aman, air ini juga sangat mudah didapatkan. Selanjutnya, kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan dari penelitian kelompok kami yaitu jadi ekstraksi pelarut oleh Aquades air dengan kunyit Simplicia, jadi hasilnya yaitu terjadi endapan pada gelas kimia, yang berarti jenis pelarut tersebut padat cair. Kemudian ekstraksi pelarut etanol atau hand sanitizer cair dengan kunyit atau Simplicia, jadi hasilnya yaitu sangat cair, yang berarti jenis pelarut tersebut cair-cair. Jadi itulah kesimpulan dari penelitian kelompok kami. Nah baik, itulah tadi hasil penelitian dan hasil jawaban dari kami. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.